Perhatikan teman-teman, setelah beberapa hari lalu, beberapa pekan yang lalu, Gus Yakut Gus Yakut ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi kota haji. Ternyata dana korupsi kota haji itu melebar kemana-mana teman-teman. Perhatikan baik-baik, melebar kemana-mana, bahkan menuju para petinggi di NU. Bagi-bagi teman-teman. Mungkin niatnya bagi-bagi rezeki haram maksudnya. Dan masalahnya kok itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ya, kita perlu memberikan tanggapan mengenai hal ini ya, karena orang-orang yang menganggap dirinya ajarannya sampai-sampai keluar fatwa orang yang tidak ikut NU kelak di akhirat dia masuk surga ya gara-gara orang NU, karena kalau bukan NU neraka katanya. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama, ora NU neraka. Soale ana wong sing ora NU kok mlebu swarga ditulung karo wong NU gampang. Dan tak berhenti sampai di situ. Lembaga-lembaga di Indonesia harus dipegang NU. Kalau bukan NU salah semua. Imam masjid, khotib-khotib, KUA, Menteri Agama harus dari NU. Kalau dipegang selain NU salah semua. Dia ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Ya Allah. Setelah itu apa lagi teman-teman? Kabinet. Satu kabinet ini kalau diserahkan kepada santri katanya amanah. Karena rata-rata santri itu bertakwa. Kata siapa? Ya kata mereka. Untuk mengagungkan golongannya sendiri. Perhatikan teman-teman. Mereka yang selalu teriak-teriak orang-orang salafi yang mengkafling surga, padahal mereka sendiri yang mengkafling-kafling. Buktinya sekarang, setelah tidak lama dari kasus korupsi kota haji ditetapkan tersangkanya yaitu Yakut, sekarang muncul lagi gus-gusan yang terciduk korupsi. Coba kita simak beritanya. Ketua GP Ansor Bondowoso jadi tersangka korupsi dana hibah 1,2 M. Setelah ketua bansernya keciduk teman-teman, keciduk korupsi kota haji, sekarang ketua GP Ansornya yang keciduk korupsi dana hibah sebesar 1,2 miliar. Kurang. Aduh ya Allah. Perhatikan baik-baik, trio koruptor berpeci semua dan dianggap sebagai tokoh gus-gusan ya teman-teman. Padahal agama melarang korupsi, tapi 3 menteri agama ini malah korupsi. Said Agil Hussein Al-Munawar, Menteri Agama RI 2001-2004. Penyalahgunaan dana abadi umat DAU dan dana haji di luar peruntukan resmi. Kerugian negara 719 juta. Vonis 5 tahun penjara dan denda. Terus yang kedua, Surya Dharma Ali, Menteri Agama RI 2009-2014. Penyalahgunaan kewenangan haji melalui pengaturan fasilitas akomodasi dan dana jemaah. Kerugian negara 27 miliar, vonis 6 tahun penjara dan denda. Yakut berapa Yakut? Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama RI 2020-2024. Pengaturan kuota haji dinilai tidak transparan termasuk pengalihan kuota yang memicu polemik nasional, kerugian negara sampai 1 triliun. Perhitungan awal penyidik, vonis belum ada, proses hukum masih berjalan. Aduh ya Allah, kasihan umat ya. Nah, di sini ada juga berita KPK kantongi bukti jika aliran uang kasus kota haji masuk ke petinggi pengurus besar NU bernama Aizuddin. Dah capek. Bagaimana menurut kalian? Saya bertanya ini, bagaimana menurut kalian? Apakah kita anggap hal seperti ini suatu kebenaran? Benar-benar ngibul. Bagaimana hukum koruptor? Apakah juga potong tangan? Kalau koruptor itu sudah kerusakan. Dia soalnya mengambil hak pemerintah, uang orang banyak. Ini sudah masuk dalam merampok tadi. Hukumnya sudah bukan lagi dipotong tangan, tapi hukumnya dikisos, ya. Dipenggal kepalanya maksud saya.